Topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali saya Ilham Dianta hadir menemani Anda sahabat. Seperti biasanya setiap hari Jumat dari interval jam 9 sampai 10 ya. Sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo akan hadir di kesempatan kali ini. Dan kali ini selama sebulan yang lalu dan ini merupakan pertemuan terakhir dengan sahabat-sahabat dari BPP Kecamatan Prambon ya. Kita bicara tentang apa sih pagi hari ini? Nah, ini kalau mungkin Anda punya lahan pertanian kemudian merasa gerah, merasa kesal ya dengan hama khususnya tikus. Sangat tepat sekali kalau misalnya dari 1 jam ini Anda bisa menyimak talkshow tentang tikus ya, karena memang selama 1 jam ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengendalikan hama tikus sawah ya. Sepertinya kalau tikus ini tidak hanya menyerang tanaman padi di sawah ya, tapi tanaman-tanaman hias ya. Biasanya ini juga suka diserang tikus ya kan. Sekarang lagi trennya orang-orang menanam tanaman-tanaman hias, dan tikus ini merupakan salah satu hama yang paling ya dibenci karena ini memakan tunas-tunas mudanya, biasanya begitu. Jadi biasanya para hobi hortikultura yang suka nanam-nanam kan biasanya menunggu lama nih tumbuhnya, misalnya Monstera variegata ya. Tumbuh kecil baru tumbuh dimakan tikus gitu ya. Ini mungkin bisa jadi apa yang nanti akan kita bicarakan itu jadi tips ya buat Anda bagaimana sih cara mengendalikan hama tikus. Tapi pertanyaannya, apakah betul bahwa hama tikus sawah itu sama dengan hama tikus yang ada di pemukiman? Nah, ini bersama dengan Ibu Zulaika dan Mbak Retno Diahayu selaku penyuluh pertanian. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Zulaika. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Di sebelahnya ini ada Mbak Retno Diahayu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Retno. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Prambon ya ke Suara Sidoarjo pagi hari ini. Dan kita bicara tentang cara mengendalikan hama tikus sawah. Nah, seperti yang saya tanya tadi, apa betul ini memang tikus sawah itu sama atau beda ya dengan tikus yang ada di pemukiman gitu? Kira-kira seperti apa, Bu? Sebelum kita bahas yang ini. Kalau tikus sawah ini spesifik, memang dia pola hidupnya ada di sawah. Dan kalau berbicara tikus secara keseluruhan, sebenarnya secara garis besar dia adalah hewan omnivora. Makanannya apa-apa mau secara garis besar. Tapi dari tikus itu sendiri ada yang agak spesifik. Ada yang suka hidup di got, hidup di pemukiman, hidup di hutan, hidup di sawah, di semak-semak gitu ya. Dan kalau di sawah ini spesifik Pak, lain dengan yang ada di pemukiman. Oh, beda berarti ya Bu ya. Beda. Ya. Oke, bisa jadi kalau di sawah ini seperti apa sih mungkin tikusnya? Mungkin bisa langsung dijelaskan ini Bu, kira-kira seperti apa ini ya. Kalau dikatakan tadi beda, apakah memang mereka itu berkelompok begitu atau bagaimana? Bisa melengkapi? Enggak? Kalau yang di sawah, tikus yang ada di sawah itu memang berkelompok. Jadi hidupnya berkelompok. Jadi bisa migrasi, bisa berpindah tempat gitu. Dan cukup jauh bisa pindah tempatnya. Jadi itu biasanya hidupnya di semak belukar yang rimbun-rimbun. Itu sangat suka sekali. Jadi bisa di pematang sawah, di liang sawah itu biasanya
tinggalnya di situ. Oke, jadi karakternya seperti itu ya, berkelompok. Kalau mungkin yang tikus yang ada di rumah-rumah itu mungkin bisa jadi malah kebalikannya, bukan yang berkelompok ya Bu ya? Atau bagaimana? Sebenarnya berkelompoknya masih ada ciri khas. Ciri khasnya. Kalau di pemukiman itu dia cenderung makanannya itu bukan serealia, bukan biji-bijian, cenderung kadang adaptasi dengan lingkungan dia, kadang yang makanan yang bentuk lembek, makanan seadanya yang ada di situ ya Bu ya mungkin ya. Tapi kalau yang tikus sawah itu biasanya malah tanaman yang dimakan ya Bu ya. Biji-bijian terutama dia suka sekali. Kalau yang di pemukiman itu kan kalau kita ketemu kadang kan jenisnya ada yang besar hitam, dikatakan tikus tong-tong ya. Tong-tong. Ada yang kecil dinamakan apa? Tikus kayak piti curut ya. Itu ya tikus piti itu beda-beda dan memang spesiesnya agak nggak jadi satu dengan tikus sawah. Oke, baik. Nah, sebelum kita bicara tentang mengendalikan hama tikus ini, caranya bagaimana? Tentunya yang kita harus ketahui itu adalah seberapa ini sih bahaya sih tikus itu sampai misalnya sampai merusak padi itu, apakah memang kalau tidak diberantas begitu, apa memang kerugiannya itu sampai apa gitu kan? Kan begitu ya Bu ya? Karena ini kan juga termasuk saya nggak tahu nih ya, kalau ada tikus itu menguntungkan atau malah merugikan ya. Kalau bagi petani pasti merugikan gitu ya. Tapi untuk ekosistem alam mungkin ini bisa jadi ada yang menguntungkan ya. Tapi yang namanya tikus kalau menurut petani itu merugikan karena sering ya merusak tanaman padi kan seperti itu ya Bu. Tapi sejauh ini apakah memang seberapa penting sih, apakah memang harus dibasmi atau dikendalikan atau seperti apa? Silakan. Terima kasih. Sekilas kami menceritakan BPPP Prambon, luasan hamparan tanaman padi itu 1.200 sekian, tanaman tebu itu 800 sekian, tanaman palawija itu 300 sekian, terus ada tanaman sayur 100 sekian. Dan semua itu mengalami penurunan produksi, Pak. Dari serangan dari ringan, sedang, berat, bahkan ada yang puso. Dan kebetulan kami dari Induk Dinas Pangan dan Pertanian, yang namanya komoditas padi ini adalah komoditas yang kalau saya persepsikan ini prioritas ini Pak, padi, komoditas yang strategis ini padi. Dan pada musim 2 musim terakhir ini paling tinggi tingkat penurunan produksi adalah nomor 1 tikus, nomor 2 wereng batang coklat seiring dengan penggerek batang. Lah kalau sudah penurunan produksi lebih dari 2,5%, kenyataan di lapangan ada yang kerusakannya 50%, bahkan ada yang tidak panen sama sekali. Lah ini semua napasnya petani, nasibnya petani. Dari kedinasan kita juga dituntut dengan swasembada pangan. Nah ini adalah sebenarnya satu titik berat yang harus kita selesaikan. Apakah itu semua disebabkan tikus, Bu? Atau mungkin ada hama lain, wereng atau kegagalan ketika menanam misalnya? Tapi apa ini selalu ya? Saya kira enggak ya, karena petani kan udah pinter sekarang ya. Iya. Kenapa Bu? Apakah memang tikus atau mungkin ada faktor lain mungkin? Ada faktor lain juga, dari kualitas benih, kualitas pengolahan tanah, struktur tanah, kesuburan tanah, faktor ketersediaan air, faktor teknik pengelolaannya. Kalau tikus itu kira-kira porsinya berapa persen ya terkait dengan kegagalan atau ketidak ini? Bisa nggak Bu dikira-kira gitu? Semua lingkungan yang sudah kita ciptakan untuk menanam dengan baik, tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, sampai dengan mau produksi 1 minggu mau panen itu sekarang sudah ludes Pak.
Oh iya. Apalagi kalau sudah menjelang, ini berarti serangannya cepat. Sangat agresif berarti ya Bu ya? Iya, iya, sangat agresif sekali, dan memang faktor alam perkembangbiakan tikus itu terpenuhi. Kemudian sifat dasar tikus itu perkembangbiakannya cepat sekali. Jadi tingkat kerusakannya juga cepat. Lah, keseimbangan tenaga petani, sarana dan prasarana masih belum sesuai yang kita harapkan. Pertama, faktor dasar kita adalah tenaga kerja petani. Tenaga kerja petani semakin langka, semakin berkurang, tidak ada generasi penerusnya. Ini sebenarnya awal titik permasalahannya. Sehingga dengan kelangkaan tenaga kerja, petani biasanya membongkar sarang-sarang tikus, gundukan-gundukan, pematang-pematang, andil-andil sungai yang seharusnya dibongkar, itu sekarang semakin berkurang. Sehingga sarang tikus tetap terpelihara di sana. Kemudian faktor alam yang lain juga, ketersediaan atau keberadaan musuh alami tikus. Ular gitu ya Bu ya? Ular sudah semakin hilang. Nah, bahasa Jawanya garangan nih Pak. Oh ya, musang ya Bu ya? Musang ya. Terus kalau dulu itu ada burung hantu. Ya, sekarang bukan semakin berkembang, tapi ada faktor-faktor tertentu yang memang untuk dimanfaatkan dalam bentuk lain. Baik. Ada pemburu ular dan lain sebagainya. Itu sebenarnya. Jadi bisa dikatakan bahwa hama tikus ini termasuk salah satu hama yang berat ya Bu ya, karena itu tadi kan ternyata mereka ini agresif dan masif ya, berkembang biaknya cepat, makannya juga cepat gitu ya, terus dibasminya susah dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu kira-kira tikus ini menyerang usia padi itu apa sih, pas saat ditanam atau saat berbuah atau bagaimana Bu? Kalau menyerangnya situasi dia apa saja dia mau, pokoknya lingkungan terpenuhi. Mulai dari persemaian sampai persemaian dia mau. Berarti mulai persemaian pun bisa dimakan sama tikus gitu ya Bu ya? Kalau dia lapar, tidak ada makanan di sana sini, dari persemaian pun habis. Berarti kalau tadi kan Ibu Zuleka ngomongnya suka biji-bijian nih ya, berarti belum sampai berbiji sudah tamat itu namanya padi ya Bu ya? Iya. Nah, ini kalau tadi Ibu Zuleka juga mengatakan bahwa di Prambon itu ternyata banyak area untuk tebu juga, padi juga banyak ya Bu ya di sana ya. Dan memang sampai saat ini petani di Prambon khususnya di sana itu memang mengeluhkan adanya hama tikus ini ya Bu ya. Iya. Nah kalau tadi saya sampaikan biji-bijian itu kalau sudah lingkungan tidak ada makanan, apapun habis dia. Tebu itu kan batangnya keras sebenarnya. Iya. Tapi itu juga termasuk salah satu yang dimakan. Padi tidak ada, palawija tidak ada, sayur nggak ada, tebu pun juga ludes. Jadi semacam itu. Iya. Nah, sekarang ini untuk sebenarnya yang harus kita lakukan ya selaku petani itu yang saya tahu itu sebenarnya dulu itu konvensional banget ya Bu ya, misalnya diburu dengan cara ditembak, disetrum ya kan, tapi sekarang mungkin ada pelarangan-pelarangan, saya nggak tahu sih apa memang dilarang atau bagaimana. Nah, bagaimana ini Bu cara mengendalikan, atau ini membasmi atau mengendalikan sih sebenarnya? Mengendalikan ya, bukan dibasmi. Kalau dibasmi kan dihabiskan semua gitu ya. Nah, cara mengendalikannya bagaimana ini Bu? Mungkin ada metode atau seperti apa? Monggo silakan. Pengendalian tikus khususnya di sawah ya Pak, itu bisa dilakukan di setiap fase atau tahap. Jadi mulai dari bro itu kan sebelum sawah ditanami masih dalam kondisi bro, itu bisa dilakukan seperti kayak gropiokan yang tadi yang sudah disinggung dengan menggunakan anjing, bisa dengan gropiokan itu membongkar
pematang sawah atau gundukan-gundukan yang ada. Jadi tujuannya untuk membongkar yang di situ diindikasikan atau diduga memang itu sarang atau liang tikus. Jadi itu dibongkar semua. Nah, mulai dari tanaman bero terus sampai persemaian juga begitu, bisa dilakukan secara kontinu. Jadi setiap tahapan pertanaman bisa dilakukan. Jadi mulai bero pada saat persemaian, kemudian pada saat tanam itu bisa juga dilakukan. Kemudian waktu tanaman vegetatif itu bisa menggunakan seperti kayak umpan gitu, diberikan umpan. Umpannya apa ya biasanya? Racun, Pak. Iya, itu makanan maksudnya. Iya. dengan makan roden. Makanan yang dicampur dengan racun tikus. Ya. Berarti kayak yang kita lakukan di rumah-rumah biasanya ya Bu ya, sama ya kayak di sawah gitu juga Jadi ya. kalau pas pertanaman bisa memasang kayak plastik yang dipasang di tepi-tepi pertanaman, jadi kayak di tembok plastik gitu, di sekeliling tanaman bisa dipasang dengan plastik itu. Pada waktu persemian juga bisa menggunakan plastik, jadi untuk menghindari tikus. Terus kemudian pada saat generatif sampai dengan panen, jadi terus dilakukan dengan setiap fase. Oke, gini, saya membayangkan kalau dikasih plastik, apakah nggak dimakan juga plastiknya kira-kira? Enggak ya? Atau gimana? Karena kan plastik itu yang justru malah tikus itu sering makan plastik yang kita tahu. Gimana? Apakah mungkin plastiknya dari yang tebel gitu atau bagaimana? Kalau plastik biasa ya sebenarnya ya. Plastik biasa. Tapi apakah bisa nggak tembus ya atau bagaimana ya kira-kira ya? Meskipun dipasangi plastik begitu. Ini Pak, iya, monggo. Nanti ukuran plastiknya itu kira-kira dengan ketinggian 60 sampai 70 cm. Jadi setinggi itu. Kemudian kalau tebalnya kira-kira dengan tebalnya yang plastik kayak Mika. Itu, iya. Jadi agak tebal gitu ya. Mungkin agak kaku ya Mbak Retno ya. Oke, kalau itu mungkin nggak masalah juga sih. Yang saya tahu nih kayak plastik membungkus kerupuk itu kan lemes ya. Jadi mungkin butuh alat penyangga kalau misalnya 60 cm ya kan? Kayak pagar gitu. Nah, seperti itu. Ini kan salah satu antisipasi. Tikus itu kan nggak bisa manjat, Pak. Nggak bisa manjat di plastik itu kan licin. Betul. Nggak bisa. Jadi dia nggak bisa masuk. Sebenarnya berarti plastik itu juga ditanam di tanah gitu ya Bu ya? Jadi kayak dipagari gitu. Jadi diharapkan menghalau biar dia tidak bisa masuk. Itu di usia padi yang masih persemaian ya. Persemaian atau masih baru tanam juga bisa. Asal modal petani mencukupi, bisa dipagari pakai plastik seperti itu. Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau kita menghadapi tikus ini, sebenarnya kita itu harus mengendalikan dengan cara begitu, atau kita yang justru melakukan preventif. Kalau tadi kan itu bersifat preventif ya, dengan memberikan plastik dan sebagainya gitu ya Bu ya. Nah, tapi itu kalau di masa tanam, persemaian yang baru gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah berbuah ya, ada siap panen dan sebagainya, apakah untuk menghadapi hama tikus ini gimana ini Bu caranya? Kalau misalnya kita melakukan preventif saja gitu nggak mempan ya, apa memang harus dikendalikan dengan cara misalnya diracun atau di apa begitu? Ada nggak cara yang maksudnya sifatnya hanya mengendalikan saja gitu? Berarti kan kita harus ekstra ya, misalnya harus keluar duit. Tadi kan keluar duit untuk beli plastik nih. Ekstra. Nah, gimana ini Bu? Kalau selama ini pada saat tadi yang disampaikan Mbak Retno itu adalah ibaratnya pencegahan gitu ya. Betul. Sebelum tanam gitu. Nah pada saat tanam kita bisa melakukan pengumpanan, Mbak. Pengumpanan itu ada roden. Kalau dipakai gropyokan ada tanamannya kan ngerusak tanaman padi itu kalau sudah tanam.
Di pematang-pematang bisa diumpan dengan rodentisida tadi. Jadi roden itu ditaruh di pematang-pematang, dikasih pemicu dia biar tertarik untuk memakan. Kadang bisa pakai racumin namanya, pakai klerat. Itu nama-nama racun tikus? Iya, nama racun tikus. Lah biar dia itu biar dia itu tertarik untuk datang dan mencicipi. Tikus itu kan ada makanan nggak langsung dimakan, Pak. Dicicipi dulu dia aman apa enggak. Oh, udah ngerti berarti ya. Pandai. Iya. Cerdik kan. Cerdik. Jadi pertama itu kalau pakai klerat itu di pematang itu dikasih sekem, dialas sekem dulu, terus di racuminnya atau kleretnya ditaruh, kemudian ditutup sekem lagi. Dan racumin itu dicampur dengan beras kalau racumin. Berasnya biar untuk menarik aroma tikus bisa dikasih bumbu masak, bisa dikasih kecap apa masako seperti itu. Jadi agak bau sedap gitu mungkin ya. Jadi untuk merangsang dia untuk mau makan. Oke, jadi itu pencegahan yang bisa dilakukan ya Bu ya. Kalau misalnya usia padi ini sudah mau tumbuh yang ya berbuah atau apa gitu kan. Oke, jadi memang ini juga penting sekali, apalagi kan kalau padi sudah berbuah ini kan masa panen ya Bu. Jangan sampai udah mau panen habis dimakan tikus, dipanen tikus lebih dulu. Dia itu paling suka tanaman padi pada saat berbunga, mau berbunga, bunting. Isi bulir-bulir padi. Itu kesukaannya. Dia paling suka, makanya kita harus strateginya lebih maksimal pada saat itu. Baik. Berarti kalau pas buah mau panen itu bukan musuh, bunting, bukan tikus lagi ya, mungkin burung kali ya. Iya. Selain pengumpanan tadi, saya bisa tambahkan dengan fumigasi. Jadi pengumposan. Ya, jadi ini alatnya nanti di liang-liangnya itu dimasukkan ke sarang tikus. Jadi kayak pengasapan pakai belerang. Oh, pakai belerang. Berarti ini harus ada petani atau orang yang memang melakukan ini ya Bu ya. Dan kita harus bisa mencari lubang tikus itu yang mana sih kayak gitu ya kan? Kan itu di sawah itu kan banyak lubang, belum tentu kan lubang tikus juga kan, bisa jadi lubang ular, lubang apa gitu, yuyu dan sebagainya ya. Tapi saya yakin pasti petani sudah tahulah gitu ya, membedakan. Baik, Ibu Zulaika dan Mbak Retno, nanti kita akan lanjutkan karena tentu cara mengendalikan hama tikus ini masih banyak kan caranya yang belum kita bahas tadi ya. Nanti kita akan bahas setelah beberapa spot berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah dan punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugas
Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, jangan lupa nanti Anda bisa ikuti webinar bersama kantor wilayah DCP Jatim 2 jam 10 sampai 11:15 ya. Temanya tentang uang bersama Bapak FG Sri Suratno selaku penyuluh pajak ahli Madya Kanwil DCP Jatim 2. Ada juga Ibu Nani Susilawati Rizain SEMM selaku Kasih PKC 4 KPPBC TMPB Sidoarjo dan Arif Anwar Yusuf selaku penyuluh pajak ahli pertama Kanwil DCP Jatim 2 dengan keynote speaker Ibu Dr. Andalusiani MBA selaku Kepala Kantor Wilayah DCP Jatim 2. Dan Anda bisa berinteraksi atau interaktif di 031 896 1514 atau WA 0811 309 1009. Dan sahabat, untuk webinar ini bisa Anda simak dan bisa Anda ikuti selain melalui tayangan kami di YouTube di LPPL Sora Sidoarjo Live, juga bisa Anda simak melalui radio streaming, Lancer Android, Twitch, dan juga Facebook dan Twitter. Webinar uang ini persembahan kantor wilayah DCP Jatim 2. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, ikuti juga talkshow bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jatim pada hari ini Jumat 29 Oktober nanti jam 2 sampai 3 sore. Temanya adalah tentang kekayaan intelektual komunal sebagai pendorong ekonomi bangsa. Bersama Dr. Subianta Mandala SHLLM selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jatim, Bapak Hiro Kristianto, Chairman of Anugerah Pesona Indonesia Award, dan Bapak Dr. Andes Joko Supriyadi selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Dan Anda bisa juga interaktif di 031 896 1514, WA 0811 309 1009. Sahabat, talkshow kekayaan intelektual komunal sebagai pendorong ekonomi bangsa, persembahan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jawa Timur. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacactin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Oh gitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma.
Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat khusus warga Jatim, ada kabar gembira untuk Anda, khususnya yang punya kendaraan bermotor, karena sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151/sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, Anda bisa juga manfaatkan dan memenangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang dari tanggal 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar PTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah, kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pintar. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Masih bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Kecamatan Prambon tentang cara mengendalikan hama tikus sawah ya pada pagi hari ini dengan Ibu Sulaika dan Mbak Retno. Silakan mungkin Ibu Sulaika dan Mbak Retno melanjutkan kira-kira cara apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan hama tikus ini sebelum kita baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Monggo, Mbak Retno. Saya ulas kembali sedikit yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kan ada tindakan preventif, pencegahan, dan pengendaliannya. Untuk pencegahan preventif ini dilakukan pada saat tanaman bero yang sudah saya singgung tadi. Nah, itu kan dengan cara sanitasi lingkungan. Jadi sanitasi lingkungan ini membersihkan semak-semak dari rumput. Kan kalau tikus ini suka yang kotor-kotor gitu ya, yang rimbun, yang kotor, jadi yang semak-semak itu. Jadi nanti bisa sepanjang aliran irigasi, biasanya kan di pematang-pematang itu banyak sekali semak-semak atau rumput ya. Rumput itu bisa dibersihkan. Kemudian salah satu juga bisa dilakukan dengan cara meminimal ukuran pematang. Jadi pematang sawah itu dibuat jangan terlalu besar dan tinggi. Jadi itu kalau misalnya terlalu besar atau tinggi malah dijadikan sarang. Jadi sarangnya itu dibawahnya itu ya. Makanya tujuannya pematangnya dibuat rendah, tidak terlalu tinggi, dan lebarnya kira-kira 3
30 cm sudah cukup. Jadi tidak terlalu lebar, tidak terlalu besar. Nah, kemudian yang juga terpenting itu tanam padi itu seharusnya diharapkan secara serempak. Jadi antara blok 1 dan blok yang satunya itu diusahakan serentak, jaraknya selisihnya bisa antara 2 minggu, jadi tidak terlalu lama jarak antara blok 1 dan blok 2-nya, bisa 2 minggu. Nah, ini kan tujuan untuk tanaman serempak itu kan ya itu tadi sifatnya itu untuk apabila tidak serempak kan makanan terus tersedia. Iya, jadi betul. Kalau misalnya blok ini tanam duluan terus jaraknya terlalu jauh, nanti menyerang ini sama dengan memberi makan tikus ya. Nah, kan gitu. Mempersiapkan untuk makanannya selalu tersedia. Iya. Iya. Jadi diharapkan untuk tanam serempak itu untuk pencegahannya. Kemudian nanti setelah sampai persemaian juga kan tadi sudah saya singgung juga sampai pada saat tanaman sudah menginjak fase vegetatif dan generatif sampai panen. Itu tadi yang bisa dilakukan dengan cara pengumpanan atau fumigasi atau pengasapan dengan belerang. Oke. Ya. Itu ya. Nah, ini yang dibawa sama Mbak Retno, sama Bu siapa tadi, Bu Zuleka apa nih? Ini semacam apa nih? Untuk fumigasi. Oh, ini coba diperlihatkan. Oh, itu. Ya. Nah, jadi yang apa? Itu belerang maksudnya? Iya, belerang. Oh, oke. Jadi seperti itu ya. Caranya gimana ini, Bu? Ini dipasang di sini, terus yang ini dibakar. Oh, dibakar. Jadi asapnya nanti keluar asap, itu yang bikin pusing tikusnya mungkin ya. Kemudian kan dicari lubang tikusnya tadi, setelah dipasang, dibakar, dimasukkan ke lubang. Setelah itu ini dicabutkan, kemudian lubangnya ditutup dengan tanah. Rapat, jadi asapnya biar tidak keluar. Iya, jadi di dalam situ ya, masa di dalam tanah terus. Jadi kan asap dari belerang ini bisa membuat tikus mati. Oke. Jadi nanti misalnya sekalian dikubur dong, ditutup soalnya. Ya, aduh, ini kelebihan pengendalian ini dia akan mati sampai dengan anak-anaknya di sarangnya. Liang. Iya, mungkin ini yang lebih efektif ya Bu ya, daripada kita menembak. Habis itu kalau meracuni itu kan biasanya bangkainya ada di mana-mana, kita nggak tahu ya. Tapi kalau di dalam ini ada di dalam sekalian mengubur kan, ditutup. Cuman begini Bu, apakah memang kalau kita ngasih itu tikusnya ada di dalam? Masalahnya kan kita harus tahu dong timingnya. Kira-kira tikus ini ada di dalam itu jam berapa, kapan, kayak gitu-gitu. Maksudnya pagi hari, siang hari, atau malam hari gitu loh. Kalau tikus itu Pak, kalau siang itu kecenderungan keluar. Dia bersarang, ada di sarangnya. Ada di dalamnya. Tidak berkeliaran di luar. Dia menyerang tanam-tanaman itu kecenderungan malam hari. Jadi kalau malam hari itu semua anak cucunya itu diajak bergerak ke areal sawah petani. Makanya kadang ada disugestikan kadang itu kalau malam hari kalau sudah endemis dan tikusnya sudah banyak, kadang di jalan tuh kayak berangkat karnaval gitu. Oh iya, ini petani yang sudah tahu ya. Cerita itu ya. Ya ampun. Dia mencari areal yang di mana ada makanan. Dan memang pekerjaannya dia kesehariannya itu kan ya mencari makan, mencari mencari teman, mencari jodoh juga ya, untuk berkembang biak. Iya. Oke, berarti ini efektif dilakukan pada siang hari ya Bu ya. Pagi hari nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Justru kalau menembak itu sering dilakukan malam hari. Kalau yang menembak pada malam hari karena keluar gitu karena kan. Dia berkeliaran. Masalahnya manusianya kelihatan nggak gitu. Kalau malam hari kayak kan. Kadang-kadang kan ya di sawah kan nggak ada penerangan lah, jarang gitu ya Bu ya. Di petani itu kadang berarti ada harus bawa senter.
Iya, semacam sudah dibentuk 3-4 orang kayak densus gitu. Jadi siapa bergerak di blok mana, bawa tembak sendiri-sendiri. Oke, baik. Mungkin ini bagi mereka yang hobi ya Bu ya, hobi menembak itu bisa jadi ajang ya. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan karena waktunya memang singkat sekali, nanti bisa dijawab yang singkat padat jelas gitu aja. Dari Twitter Clara, apakah membasmi hama tikus dengan menggunakan obat hama dapat mempengaruhi hasil dan kualitas padi? Itu akan berpengaruh pada padinya misalnya dengan obat kimia misalnya. Ada nggak tikus dengan obat kimia gitu? Kalau obat tikus, hama itu kan yang sifatnya kimia kan Bu ya? Semuanya racun itu yang dipakai. Kalau tikus itu cara pengendaliannya kan dimakan, masuk di organ tubuhnya tikus. Jadi yang meninggal tikusnya. Kalau yang mungkin sisa-sisanya itu Bu? Dengan hama-hama yang lain kayak wereng, itu kan disemprot di organ tanaman, semua tanaman. Lah ini harus bijaksana dalam penggunaan pestisida. Dan itu dilakukan di terakhir biasanya. Terakhir itu maksudnya pada masa berbuah gitu ya Bu? Ya, maksudnya terakhir itu adalah jalan keluar terakhir. Kalau prioritas terakhir ya. Karena penggunaan pestisida itu kan bukan yang pertama sebenarnya. Yang pertama itu yang disampaikan Mbak Retno tadi, adanya pencegahan. Lah melengkapi jawaban itu tadi, misalnya pestisida yang disemprotkan di organ tumbuhan ini kan termasuk di jaringan tumbuhan, kan masuk mengandung pestisida. Lah ini memang harus bijaksana. Jadi dalam tenggang waktu berapa hari sebelum panen dilarang untuk disemprot. Memang. Kalau tikus itu yang diobati adalah tikusnya, bukan tanamannya. Jadi cenderung aman meskipun pakai bahan kimia. Tapi kalau tadi yang pakai belerang itu juga nggak mengaruh padi ya Bu ya? Enggak ya? Kan dia diarahkan di sarang, di tanah kan. Juga bukan tidak masuk ke jaringan tanamannya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Reza, teknik apa kira-kira yang sangat cepat dan cocok untuk mengendalikan hama tikus? Ini kami perlu perjelas, ini mengendalikan hama tikus di mana? Di tikus sawah? Di sawah. Di sawah. Teknik yang mungkin kalau tadi saya mungkin lebih prefer, lebih suka yang pakai belerang ya. Karena bangkainya itu langsung terkubur gitu loh. Kalau mungkin ada selain cara itu, kalau menurut Ibu Zulaika sama Mbak Retno, cara apa yang paling efektif, cocok gitu untuk mengendalikan hama tikus? Boleh kami memberi gambaran dulu. Semua hama yang ada di sawah kalau dikendalikan itu harus cara bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri. Tidak ada artinya kalau kita menggunakan misalnya uangnya banyak pakai obat atau racun yang mahal terus cospleng, itu tidak menjamin. Karena di situ ada hamparan, jadi semua petani harus bergerak bersama-sama. Jadi percuma ya Bu, kalau misalnya kita satu peta kita obati, peta-peta lain enggak gitu kan maksudnya? Dia akan lari. Sekarang dia obati di sini peta 1, dia akan lari ke peta kedua, atau lari ke peta ketiga. Jadi kunci pertama itu kompak bersama-sama tadi. Jadi peta 1, 2, 3 digerakkan bareng sama-sama. Itu kuncinya. Lah sedangkan metodenya itu tadi sudah disampaikan Mbak Retno, sesuai dengan kondisi lapangan. Kalau sebelum tanam ya tadi yang disampaikan yang begitu gitu ya Bu ya. Ada keropyokan, ada pembongkaran galengan, ada sanitasi lingkungan, itu disesuaikan dengan kondisi. Misalnya kalau pada saat padi sudah primordia itu mau berbunga, bunting tadi, itu nggak cocok kalau kita pakai keropyokan, karena itu akan merusak areal tanaman padi, kan bongkar-bongkar begitu ya Pak ya. Itu jadi sesuai dengan kondisi lingkungan. Semua metode itu bagus, cuma sasarannya harus tepat. Iya, dan disesuaikan tadi ya Bu ya, dengan pada saat dengan kondisi tanaman tadi pada saat apa kayak gitu-gitu ya Bu ya. Oke, baik. Misalnya pada saat bunting itu dipakai cara fumigasi itu
kadang ya mengganggu juga. Kalau fumigasi bisa, tapi harus ekstra hati-hati. Jadi di pematang-pematang aja. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Jeromi yang ada di Genteng ya. Apakah tekstur tanah juga termasuk dalam salah satu banyaknya hama tikus di lahan persawahan? Maksudnya tekstur tanah ini mungkin ada tanah sawah itu yang terlalu banyak pasirnya kayak gitu, tanah sawah yang lembek banyak airnya. Nah, apakah itu juga berpengaruh pada tingkat kesuburan tikus? Maksudnya tikus mungkin suka yang ini berbau rawa-rawa deh, kayak jemek-jemek banyak air, kayaknya mungkin begitu. Atau ini tanahnya kering, kerontang begitu, jenis gimana Bu? Tidak Pak. Tidak, semua tekstur jenis tanah ya? Tikus itu berada, dia senang berkembang biak, senang tinggal di sana, itu karena ketersediaan makanan dia dan lingkungan dia tadi yang disampaikan Mbak Retno, rimbunnya dapat, kotornya dapat, terus bentuk gundukannya merasa tidak terganggu, itu aja sebenarnya. Jadi nomor satu itu faktor makanan tersedia. Jadi wah iki garing, apa ini jemek apa wis, pokoknya kalau kering, kalau lingkungan sekitarnya tidak ada makanan, dia sudah tidak kerasan di sana. Dia cenderung migran, cari tempat-tempat yang ada ketersediaan makanannya ada. Iya, baik. Kemudian yang terakhir, Bu, apakah besar kecilnya jarak pematang pada sawah juga berpengaruh pada banyaknya hama tikus pada lahan persawahan? Iya ya, tadi jawabannya ya kan. Ini sudah dijawab kan. Tadi disarankan 30 cm saja udah cukup. Tingginya? Tingginya sekitar 15 cm. Oke, 15 ya. Baik. Kalau terlalu gede ini wah bangun hotel untuk tikus ya. Oke, baik Bu, yang terakhir yang bisa jadi kesimpulan kita pagi hari ini, monggo silakan. Gitu. Terima kasih. Baik, kami sampaikan bahwa memang pengendalian tikus itu dikatakan berhasil itu kalau kita kerjakan secara bersama-sama, terkoordinir dan secara intensif dan berkelanjutan dengan memadukan beberapa metode-metode yang ada disesuaikan dengan kondisi lapangan. Namun perlu kami sampaikan juga, ini ada pendukung yang penting perlu kita ketahui, bahwa pengendalian tikus ini kalau kami dengan adanya penurunan yang begitu besar, nasib petani ini adalah perlu perhatian semua pihak. Jadi tidak bisa kita bebankan hanya kepada petani. Jadi semua pihak, terutama petani di desa itu ada kelompok tani sebagai wadah perkumpulan dari petani. Kemudian perlu perhatian juga pemangku kebijakan di desa, di kecamatan sampai di kabupaten. Tentunya di sini adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Ada semacam apa ya, kita sebut sebagai harus berkontribusi gitu ya Bu ya, mereka ya. Kayak ini Pak, ada misalnya ada andel besar, ada pematang besar, ada rel, ada sepanjang rel kereta api. Ini mau diapakan? Nah ini kalau tidak ada campur tangan pemangku kebijakan di desa, ini kan dikhawatirkan pertama tidak tepat sasaran pengendalian hama tikus, yang kedua akan berkaitan dengan bersinggungan dengan yang lain, lintas sektoral yang lain. Betul. Baik, terima kasih Ibu Zulaika dan juga Mbak Retno ya. Di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat, khususnya bagi para petani yang saat ini sedang melawan tikus. Melawan tikus, ada teknik-teknik tertentu yang ternyata sudah kita dapatkan ilmunya, ya kan? Baik itu pencegahan maupun cara pengendaliannya. Terima kasih Ibu, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.